Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kami. Selamat datang di Physics Corner, channel yang senantiasa membahas soal-soal fisika baik dalam maupun luar negeri ya. Oke, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit membahas tentang ujian masuk Universitas Gadjah Mada UGM. Tapi tahunnya udah cukup lama, 2008 ya. Tapi biasanya soal-soal yang dulu itu lebih bagus daripada sekarang ya. Quality controlnya itu udah bagus. Dan sedikit sekali ada kesalahan ya, dan kualitas soalnya itu mumpuni ya. Oke, yang akan saya bahas adalah tentang fisika. Kalau kalian lihat ini naskah ujiannya dulu itu matematika, IPA, fisika, kimia, dan biologi ya. Juga ada IPA terpadu sebenarnya sekarang itu. Oke, kita mulai saja. Kita lihat ini soal aslinya ya. Ini tahun 2008. Ini kalau dulu tuh seperti ini. Ini kodenya 471 dan dulu menggunakan pensil 2B ya. Kalau sekarang pakai online ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe sekarang ya, biar saya semangat mengerjakan atau membahas soal-soal seperti ini. Oke, ini soalnya mudah-mudahan bisa terlihat ya. Biasanya dulu itu diberikan konstanta atas ini ya. Ada beberapa nilai konstanta kayak gravitasi, kecepatan cahaya, kemudian muatan elektron, dan lain sebagainya ya. Oke, kita coba mulai lihat nomor 16 ya, nomor pertama di soal ini. Seperti ini. Oke. Nomor 16, sebuah mobil bergerak lurus dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan 5 meter per second ya. Mobil tersebut kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Setelah beberapa saat mobil mulai diperlambat 5 meter per second ya, hingga berhenti. Bila kecepatan rata-rata mobil adalah 20 meter per second dan waktu totalnya 25 detik, maka mobil tadi bergerak dengan kecepatan tetap selama berapa detik ya. Nah, jadi pertama itu dipercepat, kemudian konstan, kemudian diperlambat ya. Nah, coba kita lihat ya. Nomor 16. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Jadi kalau digrafikan mungkin seperti ini. Kalau ini T dalam detik, kemudian ini V dalam meter per second, dia grafiknya seperti ini ya. Dipercepat, konstan, diperlambat ya. Nah, ini waktu totalnya 25 detik, 25 second. Nah, ini nggak tahu nih, T ini misalkan sebutnya T1 ya. Batas antara 0 sampai dengan ketika dia dipercepat 5 meter per second di sini. Dan ini V di sini juga nggak tahu berapa ya. Yang diketahui hanya V secara umum rata-ratanya adalah 20 meter per second gitu. Dan total waktu 25 second ya. Ini percepatan 5 juga perlambatan 5 ya. Oke, sekarang kalau kita lihat ya, ini V rata-rata itu kan sebenarnya total jarak dibagi waktu gitu ya. Jadi kalau kita ambil garis utamanya dulu, ini adalah S1 ya, jarak 1, jarak 2, jarak 3 ya. Dibagi total waktu. Dan ada satu hal yang kemudian bisa kita pegang, ini S1 dan S2 ini sama nilainya ya, sama. Luasnya sama, artinya jaraknya sama. Tapi kalau dia ini perbedaannya, dia dipercepat, ini diperlambat. Nah, seperti itu. Oke, dari sini kita akan mengejar ini ya, gini, bahwa S1 itu kan sebenarnya V0T plus setengah AT kuadrat, itu kan. Nah, S1 V0 dari keadaan 0, ini 0, T nya adalah T1 ditambah setengah percepatannya 5 ya,
T1 kuadrat, ya kan? Tuh ini 0 ya, jadi ini sebutlah 5/2 T1 kuadrat. Nah ini ya 1 ya. Lumayan dapat S1 ini. Dan S1 itu sama dengan S3 ya. Dan waktu juga sama, T1 sama dengan T3 ya. Sekarang S2 bagaimana? S2 ya, S2 itu adalah V0 yang di sini ya, atau V dikali T, karena dia kan persegi ya. V-nya dapat dari mana? V itu adalah, ini kan V0 plus A kali T, ya kan? T1 ya, ini T1 dikali T di sini adalah T2. T2 itu rentang antara ini sampai dengan sini. Nah, kita T2. Ya kan? Ini 0 ya, 0 plus A-nya itu adalah 5 T1 dikali T2. Sehingga sama dengan 5 T1 dikali T2. Nah, ini S2. S1 sudah ada, S2 sudah ada, S3 juga sama dengan S1 ya. S3 sama dengan S1 ya. Nah, areanya sama, sehingga ini bisa kita sebut sebagai 5/2 T1 kuadrat ya. Ini S3. Nah, dari sini pertanyaannya itu adalah waktu ketika kecepatannya sama. Nah, coba kita cari. Ya, dari S1 sama dengan 5/2 T1 kuadrat, S2 adalah 5 T1 kali T2, dan S3 adalah 5/2 T3 kuadrat ya. Nah, di sini T1 dan T3 itu sebenarnya adalah sama ya. Dibedakan hanya ketika dia ini percepatan, ini adalah perlambatan ya. Sehingga kalau tadi V rata-rata itu adalah total jarak S1 tambah S2 tambah S3 dibagi T total, artinya ini V ini adalah 20 ya kan. Nah, S1 adalah 5/2 T1 tambah 5 T1 kali T2 ya kan. Nah, ditambah S3 adalah 5/2 T3 kuadrat dibagi total waktu adalah 25. Oke, 25 kali 20 itu sama dengan 500 ya. 5/2 T1, 5/2 T3, T1 dan T3 itu sama. Kalau kita utarakan T1 saja, berarti nanti ini penjumlahannya adalah 5T1 ya kan. Sorry, kuadrat ya, ini Bapak kelewat kuadrat ya. 5T1 kuadrat ditambah 5T1, T2 ini adalah 25 dikurang 2 kali waktu T1 ya. Nah, karena 2 kali waktu ketika dia percepatan dan ketika perlambatan ya. Percepatan T1, perlambatan T3. T1 T3 sama ya nilainya. Oke, kemudian kita sudah bagi 25 ini udah dikali 20 sama dengan 500 ya kan. Nah, coba kita lanjutkan. 500 itu sama dengan 5T1 kuadrat. Nah, 5T1 5 kali 25 125 T1 min 5 kali 2 5 kali 2 adalah 10 ya. 10 T1 kuadrat. Oke. Ini kalau kita pindah ke sana ya, 5 ini jadi 5T1 kuadrat. Terus masih ada 125 ya. Minus ya. Min 125 T1 kemudian plus 500 sama dengan 0. Gitu ya. Ini minus ya. Maka kalau kita bagi dengan 5
T1 kuadrat min. Ini 25 ya. 25 T1 plus 100 sama dengan 0. Faktorkan ya. T1 dikali 100 dijumlah min 25. Oh ya, min 20 sama min 5, ya kan? Berarti ada dua ya. T1 adalah 20 second dan T1 ini adalah 5 second ya. Nah, ini kayaknya nggak mungkin kalau 20 detik ya, terlalu besar. Karena kalau kita lihat grafiknya kan seperti ini ya. Naik konstan. Nah, ini kan reliable-nya ya paling ini yang 5 detik dan ini juga 5 detik ya. 55 berarti 10. Kalau totalnya 25 detik berarti T2 ini ya, T2 ini ya berarti 25 dikurang 10 sama dengan 15 second. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Kalau belum mengerti berarti tanya aja di kolom chat ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sekarang ya. Nomor berikutnya 17. Batu dengan berat W ya, dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal V0. Sepanjang perjalanan geraknya batu tersebut mengalami gaya gesek udara konstan ya, F. Tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh batu adalah berapa? Oke, ini konsepnya harus paham ya. Kalau ini adalah tanah ya, ya ini benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan V0. Nah, kira-kira tinggi maksimum ini berapa ya, H ini. Kalau sepanjang perjalanan karena dia punya gaya gesek ya. Nah, ini berarti misalkan ini di suatu titik tertentu dia punya berat W ya. Sepanjang perjalanan dia punya gaya gesek F. Dia bergerak ke atas ya. Berarti ada perlambatan dari ini ya. Bukan hanya gravitasi saja. Ya, ini ada satu perlambatan tertentu. Nah, kalau kita gunakan hukum Newton 2 ya, ini kan jumlah gaya sama dengan M kali A ya. Gayanya F tambah W ya. W tambah F ya, sama dengan massa itu sama dengan W dibagi G ya kan, kali A. Atau kita bisa indikan bahwa A itu adalah ya W tambah F ya, dibagi ini dikali G ya, dikali G atau G per W ini, Bapak ulang lagi gini, W tambah F ya dibagi W dikali G gitulah gampangnya ya. Nah, atau artinya A itu adalah ini kan 1 plus F dibagi W dikali G. Nah, ini dapat percepatan atau perlambatan dia turun. Nah, sekarang tinggi maksimum berapa ya? Dari persamaan H sama dengan V0 T gitu kan, setengah AT kuadrat. Atau kita bisa pakai mungkin gini, VT kuadrat V0 kuadrat plus 2AH. Mungkin pakai ini aja. Maka H itu ya ketika di titik maksimum ya, sebentar.
VT dianggap V0 ya. Atau gini, ketika naik ke atas ya, maaf, gini, 0 sama dengan V0 kuadrat plus 2, nah ini min ya, percepatan, karena ketika naik ke atas ini ya, AH gitu, atau H itu artinya V0 kuadrat dibagi 2A. A-nya kita ganti dengan ini ya. Sepernya berarti nanti ini ya betul, jadi H ini sama dengan V0 kuadrat per 2 dikali 1 plus FWG ya, gitu. Jawabannya sebenarnya yang E ya, terlihat ini V0 kuadrat 2G 1 FW ya, E jawabannya. Nah seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya, mudah-mudahan kalian mengerti. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sekarang ya. Berikutnya nomor 18. 5 buah benda, sebutlah balok. Masing-masing bermasa 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, dan 6 kg. Dihubungkan dengan tali-tali tanpa massa atau halus ya. Lalu ditarik mendatar di atas lantai dengan gaya sebesar 40 Newton. Seperti gambar di bawah. Koefisien gesek antar masing-masing benda dan lantai adalah 0,1. Percepatan gravitasi 10 ya. Besar tegangan tali penghubung benda 2 dan 3. 2 dan 3 di sini ya. Oke. Ya. Kita lihat gini kalau saya gambar ulang. Dua, 3, 4, 5, 6. Kelebihan 1. Oh ya, sini. Ya, sorry, ini F ya. 40 Newton. Kelebihan 1. Ini 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, dan 6 kg ya kan. Koefisien gesek adalah 0,1 ya. Artinya kalau kita lihat gaya gesek masing-masing ya, F gesek itu kan mu kali gaya normal ya. Mu nya 0,1, gaya normalnya adalah gaya berat dia 2 kali 10 20 Newton. Maka 0,1 dari 20 adalah 2. Ya, artinya ini di sini F gesek 1 itu adalah 2 Newton ya. Ini F2 adalah 3 Newton ya. Ini F3 adalah 4 Newton. Ini F4 adalah 5 Newton dan ini F5 adalah 6 Newton. Gaya gesek ya, gaya gesek masing-masing balok ini ya. Nah, sekarang konsep berikutnya adalah tentang hukum Newton 2 ya. Total gaya sama dengan massa kali percepatan ya. Yang kita ambil urat nadinya itu adalah percepatan itu sebenarnya, baru kita nge-breakdown ke yang ini. Karena objek yang kita lihat adalah di sini ya. Kita cari percepatannya berapa, percepatan sistem bergerak ya. Ditarik 40 Newton. Jadi ya artinya 40 min masing-masing nih. 2 tambah 3 5 tambah 4 9, 9 tambah 5 adalah 14, 14 tambah 6 adalah 20 ya, 20 Newton. Sama dengan total massa. Total massa ini kayaknya 20 ya. 2 tambah 3 tambah 9, iya 20 kali percepatannya ya. Jadi ini 20, ini 20.
percepatannya jadi 1 meter per second kuadrat. Dari sini yang tadi Bapak bilang bahwa kita ambil urat nadinya ya. Nah, urat nadinya percepatan. Jadi balok 2 dan 3 ini kalau kita ambil balok yang 2 kg saja, dia punya gaya interaksi antara 2 dan 3. Yang ini kan 3 kg ya. F ini F ini sama, tapi yang kita ambil adalah ini saja ya. Maka F di situ adalah M kali A. M-nya si dia 2 kg, percepatan ini 1 ya. Jadi 2 kali 1 adalah 2 Newton. Jadi jawabannya adalah yang A ya, 2 Newton, seperti itu. Mudah-mudahan kalian mengerti, paham. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, membantu saya untuk menyemangati. Ya. Ya, kemudian nomor 19 ya. Batang homogen bermassa M dalam keadaan setimbang seperti gambar di bawah dengan percepatan gravitasi G ya. Besar torsi yang dialami tiang penumpu terhadap titik tancap A. Oke. Saya gambar lagi nomor 19 ya. Ini soal ini unik sih ya. Menurut Bapak ini keren soal ini. Ini titik tumpu A ya. Nah, kemudian ini ada batang. Batang dengan massa M. Nah, kemudian ini ada rope, ada tali ya. Nah, tali ini tersangkut atau ini ke tembok ini ya, dengan sudut kemiringan 45 derajat. Nah, seperti itu. Yang ditanyakan adalah dengan percepatan gravitasi G, besar torsi yang dialami tiang penumpu ya, tiang penumpu ini ya, terhadap titik tancap A. Oke, kita lihat batang ini dia memiliki berat mg ya. Kemudian punya tinggi H ya kan. Nah, ada torsi di sini ataupun ada tegangan tali di sini. Ini T cos 45 dan ini juga ada T sin 45. Ya, kalau kita punya penumpu tiang penyangga dari beban massa M ini ya, pada titik A, dan kita diminta untuk berapa besar torsi terhadap titik A. Ini sebenarnya cari gaya yang horizontal, cari gaya yang tegak lurus terhadap A ini ya. Oke. Kalau kita gambarkan ini dia punya berat mg ya. Kemudian dia punya tegangan tali T dan sudut sini 45. Maka di sini bisa kita sebut sebagai T cos 45 dan ini adalah T sin 45 ya. Nah, tadi yang Bapak bilang bahwa mencari momen terhadap titik A berarti mencari gaya yang tegak lurus terhadap bidang panjang ini ya, bidang panjang H ini. Berarti T cos 45. Artinya sigma torsi terhadap A itu adalah T cos 45 dikali H. Nah, ininya kita belum tahu T cos 45. Cari tahunya dari hubungan antara ini ya di dalam batang bermassa M ini. Kalau kita pakai titik poros A di sini ya. Titik poros O, maka sigma torsi di O ini adalah 0 ya. Artinya ya, ini mg sepanjang setengah dari panjang setengah L ya min T sin 45 itu adalah 0 ya. Artinya T sin 45 sama dengan setengah mg ya kan. Ini kasih tanya kali. Tuh, T sin 45 adalah setengah mg.
Kalian pasti tahu sin 45 sama dengan cos 45. Artinya T sin 45 ya sama dengan T cos 45. Nah, ini kalau kita balik lagi ke sini, maka ya T sin 45 T cos 45 setengah mg, nah dikali H. Ya, jadi jawabannya adalah setengah mgh ya, setengah mgh. Jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe.